Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah semuanya, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca tafsir Al-Munir yang disusun oleh beliau Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Kita sampai kepada kaifiyatun nuzulil Quran, tata cara diturunkannya Al-Quran. Ini bagian dari pengenalan terhadap ilmu Al-Quran sebelum kita memasuki pada kajian tentang tafsir surat Al-Fatihah. Kita tidak akan membaca keseluruhan seperti saya sampaikan sebelumnya, tapi yang penting-penting nanti kita akan membacanya supaya ketika membahas tentang tafsirnya nyambung. Kita kemarin membaca tentang tata cara turunnya Al-Quran itu kadang-kadang satu surat full seperti Al-Fatihah, Al-Mudaththir, ya. Kadang-kadang juga hanya beberapa ayat, kadang 10 ayat, seperti yang kemarin kita ceritakan tentang ayat yang menjawab hoax, ya, hoax yang terjadi di zaman Nabi, yaitu tuduhan Sayyidah Aisyah selingkuh dengan siapa? Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Jadi ceritanya itu ketika nyerang Bani Mustalik itu kan agak jauh, ada istirahatnya di jalan. Istirahat, Sayyidah Aisyah ketiduran sampai rombongan jalan lagi masih ketiduran. Ternyata di belakang pasukan itu kan berderet, kan? Ternyata di belakang juga ada yang ketiduran, namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Itu memang dia pasukan yang menjaga paling belakang, seperti back gitu. Pasukan yang menjaga barang perbekalan di bagian belakang. Dia juga ketiduran. Tangi-tangi wis pada nggak ada semua. Dia jalan ke depan, ternyata ada Sayyidah Aisyah ketiduran juga. Otomatis kan ditolong ditumpaknya unta, dia sendiri nuntun unta sampai menyusul pasukan ke depan. Malah dituduh yang enggak-enggak gitu ceritanya. Karena memang di dalam Madinah sendiri, masyarakat Madinah sendiri itu ya ada orang yang nggak suka dengan Kanjeng Nabi. Kemudian saya sampaikan yang namanya Abdullah bin siapa namanya? Ubay bin Salul. Ini orang munafik yang luar biasa, nggak pernah tobat sampai meninggal. Ya, di luaran memang seorang muslim, semua orang mengenal dia sebagai seorang muslim, tapi munafik besar. Kenapa dia jadi munafik? Karena dulu dia adalah pembesar Bani Khazraj yang juga sering mendamaikan pertikaian dengan Bani Aus. Sebelum ada Kanjeng Nabi datang, Bani Aus dan Bani Khazraj ini juga kadang gesekan. Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang besar yang punya pengaruh besar di dua suku. Ketika Kanjeng Nabi masuk, semua orang mengikuti Kanjeng Nabi. Otomatis apa? Ya dia tersingkir. Nah di situ dia bibit-bibit
kebencian kepada Kanjeng Nabi muncul, dan ada banyak peristiwa yang menyebabkan dia kemudian sampai berbuat seperti itu. Jadi dia nama itu dicatat, jangan lupa, itu munafik besar. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana nuzulu imma suratan kamilatan kal Fatihati wal Muddatsir wal An'am. Kadang-kadang satu surat penuh diturunkan oleh Allah seperti Al-Fatihah, Al-Muddatsir, bahkan surat Al-An'am. Al-An'am kan panjang. Itu satu surat penuh turun sekali. Asru ayatin mithlu qissatil Al-Fatihah wa asri ayatin mithli qissatil ifki. Kalau bacanya salah suka diwodo. Jadi kalau harusnya mithli, harus mithli, jangan mithlu. Ya, nah gitu ya itu. Karena ada yang apa itu? Ada yang share di medsos biasanya, wow, semua cocok. Mithli suratil ifki, ya, ini kemarin sudah kita bahas. Fi suratin Nur. Jadi kisah atau kisah ifki atau hoax atau berita bohong atau biasa disebut juga hadithul ifki, itu ada di dalam surat An-Nur. Itu ayat ke-11, ayat ke-11 sampai 20 ya. Ayat ke-11 sampai 20. Urutannya jelas kemarin. Awalnya tentang melarang pezina dan wanita dan laki-laki harus dibagaimanakan. Kemudian kalau orang menuduh zina bagaimana, kalau menuduh tanpa bukti bagaimana, itu dilanjutkan. Nah, itu kan pendahuluan tuh tentang zina, menuduh tanpa bukti, pendahuluan, lalu dibum masuk ke penangkal tuduhan perselingkuhan tadi. Tuduhan perselingkuhan tadi ditangkal dengan ayat ke-11 sampai 20. Kemudian wa awal suratil mu'minin ya. Awal surat Mukminin juga turun tidak al-mu'minin, surat al-mu'minun, karena al-mu'minin ya, surat al-mu'minun. Tapi kalau menulis kalimat di dalam bahasa Arab itu kalau memang harus pakai ya nun ya, meskipun namanya al-mu'minun ya terus ditulis al-mu'minin, tapi bacanya tetap al-mu'minun ya. Awal surat Al-Mu'minun berarti Al-Mu'minun tidak sekali turun ya, awalnya turun sendirian, nanti dilanjut. Au khamsu ayatin wa huwa katsirun au ba'du ayatin. Kadang-kadang 5 ayat. 5 ayat ini banyak banget. Yang turun hanya 5 ayat banyak. Contoh surat Al-Alaq turun pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berapa? 5 ayat. Nah gitu ya. Banyak yang 5 ayat. Au ba'du ayat, itu kadang-kadang sebagian ayat. Au ghairu ulid darar. Misal ghairu ulid darar. Ba'da qouli ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Kadang-kadang hanya sedikit banget, cuma ghairu ulid darar dalam ayat yang berbunyi la yastawil qa'iduna minal mu'minin dan seterusnya. Kemudian gini, saya mau bertanya, mungkin pernah tahu apa enggak? Kalau satu surat tidak turun bersamaan, tahunya kalau itu bagian dari surat tersebut gimana? Misal turun Al-Baqarah ayat 183 tentang Ramadan. Terus nanti turun lagi tiba-tiba ayat awal surat Al-Mu'minun. Kalau tahu itu bagian Al-Mu'minun, gimana caranya? Nah, ini Kanjeng Nabi yang menempatkan itu di dalam ilmu Al-Quran. Saya nggak tahu apakah di sini dibahas atau tidak, tapi kalau ayat turun begitu saja menjawab pertanyaan atau memberitahu tentang sesuatu, maka oleh Kanjeng Nabi diberitahu kepada para sahabat yang sedang mendengar bahwa ini adalah ayat bagian dari surat ini, tempatnya di sini. Jadi jelas. Jadi yang menempatkan ayat itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ketika diturunkan ayat, beliau sekaligus diberitahu
tempatnya, ayat keberapa itu. Nah, jadi jangan bingung bahwa kadang-kadang ayat turun belum selesai sudah turun yang lain. Ya memang seperti itu caranya. Namanya berangsur-angsur menjawab kondisi lapangan, maka menempatkannya di mana Kanjeng Nabi yang menempatkan. Jadi nggak sembarangan sahabat mengurutkan sendiri, enggak. Jadi ada penempatannya. Wa ta'addadat hikmatu inzalil Qur'an munajjaman. Ada banyak hikmah dari turunnya Al-Qur'an secara berangsur. Ada banyak hikmahnya. Bisa babil manhaj al-ilahi, dengan sabab metode yang diterapkan oleh Allah atau metode ilahi. Metode ilahi itu kalau kita belajar di sekolah, guru kita punya metode pendidikan ya. Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala sendiri menetapkan metode penurunan Al-Qur'an dengan cara munajjaman atau mufarraqon ya, terpisah-pisah, berangsur-angsur. Itu adalah sebuah metode. Sama seperti ketika kemarin kita baca pendahuluan ayat kitab ini, pengarang kitab ini juga membuat metodenya sendiri. Metode dalam tafsir dia bikin ada 7 kemarin saya sampaikan, 7 tingkatan. Allah juga membuat metodenya sendiri, yaitu alladzi rasama bihi tariqul inzal kama qala. Jadi banyak hikmah yang terkandung di dalam metode yang diterapkan oleh Allah, metode penurunan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Kama qala ta'ala, sebagaimana disampaikan, difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa anzalnahu tanzila. Saya membacanya tidak seperti membaca ayat Al-Qur'an, karena ini supaya kalau membaca Al-Qur'an ya wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Kadang-kadang kalau kita membaca Al-Qur'an memang harus dengan tartil, tapi untuk menekankan arti kadang-kadang boleh tidak dengan gitu ya. Wa Qur'anan, dan kami ya, wa Qur'anan farraqnahu, dan Qur'an itu kami turunkan secara terpisah-pisah berangsur-angsur, linaqra'ahu 'alan nasi, supaya kami bisa membacakan kepada manusia, ala muksin, dalam waktu tertentu, dalam waktu yang waktu yang tertentu 23 tahun ya. Turunnya Al-Qur'an itu 23 tahun. Ala muksin itu. Kami turunkan Al-Qur'an dengan berangsur-angsur supaya kami bisa membacakan ayat-ayat itu, membaca Al-Qur'an itu kepada manusia selama waktu tertentu. Wa nazzalnahu tanzilan, kami turunkan dengan pelan-pelan. Min hatikal hikam, di antara hikmah-hikmah itu satu, tathbitu qalbin nabiyyi, menetapkan hati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqwiyatu fuadihi, dan menguatkan hatinya. Jadi qalb sama fuad sama-sama hati. Qalb itu hati yang yang terbolak-balik, kadang-kadang kita mau, ada enggak ya. Qalb itu artinya bolak-balik. Tapi kalau fuad itu adalah hati yang punya pendirian yang tetap. Nah, jadi gitu. Fuad itu tempat kita menyimpan ilmu. Nah, gitu. Wa taqwiyatu fuadihi liyahfidhahu wa yu'ihi, supaya menjaga, supaya Kanjeng Nabi bisa menjaga Al-Qur'an tersebut, wa yu'ihi, dan memahaminya. Salah satu hikmahnya adalah menetapkan hati Kanjeng Nabi. Jangan salah bahwa Kanjeng Nabi juga perlu ditetapkan hatinya, karena beliau yang membawa. Bayangkan ketika itu manusia sama sekali nggak tahu tentang Al-Qur'an, ketika diberitahu pada marah, ketika diberitahu
Kanjeng Nabi berdakwah di awal-awal pada mau dibunuh Kanjeng Nabi. Ya kalau hatinya nggak ditetapkan yang balik, ya kan? Nah itu tasbitu qalbin Nabi wa taqwiyatu fuadihi liyaqfidahu wa yu'ahili annahu kana ummiyan, karena Kanjeng Nabi itu ummi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. La yaqra'u wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Qala Allah Ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika liyutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Qala alladziina kafaru, orang-orang yang kafir mengatakan laula nuzila 'alaihil Qur'an, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Orang-orang kafir mengatakan, loh kok Quran enggak diturunkan kepada Muhammad itu sekali saja, jumlah wahidah, sekali turun, bum gitu. Kadzalika dijawab, kadzalika liyutsabbita bihi, seperti itu cara kami, cara Allah, liyutsabbita, untuk supaya kami menetapkan bihi dengan berangsur-angsur itu fuad atau hatimu, warattalnahu tartila, dan kami membacanya dengan tartil. Siapa kami membaca dengan tartil? Allah mengutus siapa? Jibril. Jibril ketika membaca Al-Quran dibacakan oleh Jibril kepada Nabi, luar biasa tartilnya. Nggak ada qiraah, nggak ada qari yang lebih bagus dari Jibril, kan begitu. Oke, ini sudah 15 menit lebih. Kita akan akhiri, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bahasan alhamdulillah bersama-sama dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tak tidak keluar kota? Lagi keluar kota terus. Nanti isu Selasa tercocok. Oh, Jojo. Caranya ngompol-ngompoli orang tua. Jojo itu berarti kayak perahu. Bisa lewat jalan perahu. Oh, ada jalan darat ya?